Dan beberapa ulama hadis menyampaikan dari ucapan-ucapannya Abu Thalib yang juga diriwayatkan banyak oleh periwayat hadis, bahwasanya sesungguhnya Abu Thalib itu hatinya betul-betul beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan apapun yang datangnya dari Rasulullah SAW. Ini hatinya mereka meyakini, tidak ada perbedaan pendapat tentang keyakinan Abu Thalib beriman dengan Rasulullah. Tapi apa arti keyakinan kalau syariat tidak dijalan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Keadaan yang mulia di tempat yang mulia, walaupun dalam keadaan kita sedang mendapatkan ujian, tetapi ujian tersebut mudah-mudahan sebab Allah angkat derajat kita di dunia sebelum di akhirat insyaallah. Dan ujian seberat apapun datangnya dari Allah, tidaklah hamba atau makhluk yang diciptakan Allah menerima atau pasrah dengan takdir tersebut, terkecuali Allah ingin memuliakannya di dunia sebelum di akhirat, dan Allah jadikan kita bagian orang-orang yang dimuliakan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah limpahkan banyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang sangat baik, dan esok harinya juga hari yang sangat baik. Kita mendengar sejarah tentang manusia-manusia baik atau manusia-manusia yang mengingat nama beliau, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan membahas tentang salah satu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya seorang sosok sebagai paman, tapi juga orang tua. Bukan hanya orang tua, tapi pelindung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abu Thalib bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafilun Nabi sallallahu alaihi wasallam saghiran wa nasiruhu, yang menjaga dan menjamin kehidupan Nabi Muhammad dari kecilnya, dan penolong Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaimun ma'hu bilisanihi wa halihi wa malihi kabira, dan telah mengeluarkan apa yang dimilikinya dari waktu, fikiran, tenaga, ucapan, harta seluruhnya untuk mengajarkan dan mendidik Nabi Muhammad SAW dan juga melindungi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lahirnya Abu Thalib itu di Mekah tepatnya 85 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 85 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kemudian wafatnya 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad. Dalam riwayat 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad, dan itu tahun dikatakan tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan tahun sedih? Kala tersebut pamannya meninggal, dan di waktu tersebut juga wafat istri tercinta beliau Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, wa an bagiyati azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhun ajmain. Abu Thalib ini termasuk orang yang paling hebat dalam urusan berkelahi, hebat dalam urusan fikiran, hebat dalam urusan berdagang. Wibawanya pun tidak perlu diragukan di kalangan Bani Hashim atau di kalangan orang-orang Quraisy, atau bahkan namanya dikenal bahkan sampai di negeri Syam. Karena sosok wibawanya beliau, orang ini terkenal karena kewibawaannya dan dermawannya. Dan juga Abu Thalib juga pemimpin di sukunya. Setelah wafat kakeknya Rasulullah, Abu Thalib adalah pemimpinnya. Dan dari namanya Abu Thalib, seperti nama kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib, ternyata kita sudah belajar Abdul Muttalib itu adalah kunyah atau gelarannya.
Abu Thalib pun ternyata juga punya nama yang sesungguhnya yang banyak kita tidak kenal. Apa nama beliau? Dikatakan ada yang berbeda pendapat. Dikatakan namanya Imran. Imran. Ada yang mengatakan namanya Abu Thalib itu adalah Imran. Tetapi sepakat ulama atau kebanyakan ulama sepakat nama yang betulnya dari Abu Thalib itu adalah Abdu Manaf. Siapa namanya Abu Thalib? Abdu Manaf. Dari mana nama Abdu Manaf tersebut diketahui oleh para ulama dan dari kalangan Arab di kala tersebut sampai saat ini? Ini semuanya dari wasiat sang kakek, yaitu Abdul Muttalib. Wasiatnya kepada Abu Thalib ini, beliau mewasiatkan dengan sebuah syair, karena syair tersebut yang sering dilakukan dan menunjukkan kapasitas seseorang cerdas atau tidak dari syair-syair yang dikeluarkan. Dari zaman dahulu banyak orang ini tersanjung dan banyak orang ini mengetahui sosok seseorang lelaki yang sesungguhnya dilihat dari apa yang keluar dari lisannya. Semakin cantik ucapannya, semakin bijaksana seseorang. Semakin banyak ucapannya yang buruk, maka semakin menunjukkan buruknya seseorang. Maka tidak gampang orang itu mengeluarkan syair. Dari zaman dulu itu tidak gampang, kecuali orang yang cerdas. Dan Abu Thalib dari kakeknya Abdul Muttalib bukan orang yang gemar berbicara panjang, tetapi sekali berbicara itu banyak bermanfaat dan bobot ucapannya. Maka wasiat dari sang kakek atau sang ayahnya Abu Thalib, usika ya abda manafin ba'di biwahidin ba'da abihi fardi. Aku wasiatkan kepadamu wahai Abdu Manaf, maksudnya Abu Thalib. Ini wasiat yang disampaikan kepada Abu Thalib dari kakeknya Abdul Muttalib. Saya wasiatkan kepada kamu wahai Abdu Manaf setelah wafatku nanti. Karena wasiat itu tidak bisa berjalan ketika masa orang yang memberikan wasiat itu masih hidup. Setelah wafat maka barulah wasiat tersebut berlaku. Ternyata wasiat ini sudah ada dari zaman kakeknya Rasulullah, dan wasiat itu dianjurkan bahkan menjadi ajaran penting di umatnya Rasulullah SAW. Saya wasiatkan kepada kamu wahai Abdu Manaf setelah wafatku dengan seseorang atau satu anak yang menjadi sendiri setelah wafat ayahnya yang belum sempat melihat anak tersebut. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wasaitu min man kannaituhu bi talibin Abd Manafin wa huwa dzu tajarubi, dan saya wasiatkan kepada orang yang diberikan kunyah atau gelar Abu Thalib yang namanya adalah Abdul Manaf. Ini wasiat daripada sang kakek Abdul Muttalib. Dan ibunya Abu Thalib dan ibunya Rasulullah atau ayahnya Rasulullah, neneknya berarti ya. Ibunya Abu Thalib dengan dengan neneknya Rasulullah itu satu ibu. Artinya Abu Thalib dengan ayahnya Nabi Muhammad Abdullah itu satu kandung. Satu ibu. Abu Thalib adalah satu ibu. Dan ibunya bernama Fatimah bintu Amrin bin Aid. Neneknya Rasulullah bernama Fatimah, dan nanti kita juga akan melihat istrinya Abu Thalib juga bernama Fatimah, karena dari ibunya bernama Fatimah dan juga neneknya Rasulullah dan ibu susunya Rasulullah dan ibu yang merawat Rasulullah, istrinya Abu Thalib, ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ibunya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu juga bernama Fatimah. Karena dua Fatimah tersebut Rasulullah memberikan nama anak paling dicintainya dan pemimpin wanita kelak di surga bernama Fatimah. Maka kalau kita mendengar cerita, apa sih yang bisa ditonjolkan dari ceritanya Abu Thalib ini? Abu Thalib, kalau kita mau singkat cerita yang paling enak dan kemuliaan atau kedudukannya yang paling enak didengar dari ceritanya Abu Thalib ini adalah paling mulianya cerita Abu Thalib adalah beliau yang mengasuh dan merawat manusia terbaik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan Nabi Muhammad dari masa kecilnya.
dan menjadikan Nabi Muhammad laki-laki yang dewasa, mengajarkan dagang, mengajarkan cara bergaul dan melindunginya Rasulullah SAW. Bahkan seketika mendapatkan wahyu pun Abu Talib yang menyodorkan dirinya di depan orang-orang kafir Quraisy untuk menunjukkan siapa yang berani ganggu anak keponakan saya yang saya sudah anggap menjadi anak sendiri. Bahkan cintanya Abu Talib kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada anak-anak kandungnya sendiri. Seorang yang cinta sama Rasulullah, terbalaskan nggak cintanya kira-kira? Terbalaskan. Orang yang sayang sama Rasulullah, terbalaskan nggak sayangnya kira-kira? Pasti terbalaskan. Abu Talib orang yang paling sayang sama Rasulullah dan paling menjaga Rasulullah SAW dari kerasnya tekanan orang-orang kafir Quraisy bahkan setelah mendapatkan wahyu. 3 tahun artinya dikurung, nggak boleh berdagang sama keluarganya Bani Hashim, nggak boleh berdagang. Keluarganya Rasulullah nggak boleh. Nggak boleh menikah. Kalaupun sudah terjadi pernikahan, kasih pisah, cerai. Nggak boleh ngobrol, dikucilkan di satu kota, dikucilkan, nggak boleh berdagang, nggak boleh, bahkan banyak hartanya orang-orang keluarga Rasulullah dari Bani Hashim itu diambilkan semuanya, dijarah semuanya. Dan siapa yang ambil hartanya itu tidak ada hukuman. Cuman kalau sudah ada Abu Talib, semuanya tidak berani maju dan mendekat. Abu Talib yang menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Talib juga memberikan wasiat kepada anak-anaknya, terutama Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Beliau mengucapkan wasiat yang juga dengan syair-syairnya. Inna Aliyan wa Ja'faran thiqati inda mulimmin al-khutubi wal qurabi. La ta'khzula wansura bna ammikuma akhi li ummi min bainihim wa abi. Sesungguhnya Ali sama Ja'far anaknya Abi Talib ini orang yang aku percaya. Maka aku mewasiatkan kepada kalian berdua untuk menolong anak paman kalian, dan itu anak keponakan anak dari paman kandung kalian. Artinya Abdullah ayahnya Nabi Muhammad itu kandungnya saya. Satu bapak dan satu ibu. Karena kakeknya Rasulullah menikah beberapa kali, tapi ayahnya Rasulullah itu yang kandung sama Abu Talib. Maka diwasiatkan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Ja'far untuk menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy ini datang ke Abu Talib, karena Abu Talib ini kan pemimpin kampungnya juga, datang ke Abu Talib. Yang datang ini Umarah bin Walid, salah satu orang kafir Quraisy, datang ke Abu Talib dan mereka mengatakan, wahai Abu Talib, ambil daripada anak-anak kami yang laki-laki, yang dewasa-dewasa, yang gagah-gagah, ambil daripada anak-anak kami untuk kamu didik. Mau jadikan apa aja terserah, dan kamu pasti mendapat pertolongan banyak dari anak laki-laki. Karena orang-orang zaman dahulu itu berbangga luar biasa kalau punya anak laki-laki, keturunannya dan banyak. Dari zaman dulu dan zaman sekarang pun seperti itu. Tetapi Rasulullah bukan menghilangkan kebanggaan seseorang ketika punya anak laki-laki, tidak. Rasulullah meneruskan, tapi kebanggaan tersebut tidak lagi bermanfaat kalau tidak pandai mendidik. Punya anak perempuan pun sangat luar biasa manfaatnya kalau kita pandai mendidik. Kemudian datanglah ini orang zaman dahulu, dia datang dengan beberapa anaknya nih. Kita kasih anak-anak kita. Tapi kamu kasih anak kamu yang bernama Muhammad. Maksudnya mau dibunuh. Kata Abu Talib mengatakan, kalian ini bicara masih ada otak di kepala, maksudnya masih dalam keadaan sadar. Saya kamu perintahkan merawat anak-anak kamu dan saya biarkan anak saya terbunuh? Maksudnya otak masih sadar kah, masih sehat? Kamu orang tidak kenal saya betul-betul ini. Tidak tahu apa akibatnya kalau saya biarkan saya punya anak terbunuh dan saya masih ada. Ini penjagaannya Abu Talib, dan minta kepada orang tersebut, sampaikan kepada yang lain kalau saya masih nafas nempel di badan ini anak tidak akan ada yang bisa menyentuh sedikit pun.
perlindungannya Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Talib mengeluarkan banyak syair, wallahi la yasilu ilaika bijamihim. Kalian tidak akan bisa sampai kepada anak ini Rasulullah walaupun kalian berkumpul dan kumpulan kalian dilipat gandakan lagi lebih banyak, kalian tidak akan bisa menyentuh Nabi Muhammad kalau saya masih ada. Itu jaminannya, sekaligus ancaman bagi orang yang berani mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pesannya Abu Talib kepada orang-orang kafir Quraisy yang menyampaikan bahwasanya, wahai ma'syarul Quraisy, sesungguhnya kalian ini sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang terpilih. Tidaklah orang-orang di luar Arab membanggakan atau memuji-muji orang Arab terkecuali kalian pasti yang dimaksud. Tidak ada orang yang pandai menunggang kuda atau ditakuti di setiap daerah kecuali yang dibicarakan itu adalah kalian orang-orang Quraisy. Dan Allah telah memilihkan jalan baik untuk kalian. Dan Abu Talib mengatakan jalan baik tersebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan tazalu bi khairin ma sami'tum min Muhammadin wa mattaba'tum amrah. Kalian akan selalu dalam kebaikan kalau kalian selalu mengikuti apa yang terucap dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian akan tetap mulia kalau kalian memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pesannya Abu Talib. Kemudian waqala libnihi Ja'far, dan ini menyampaikan kepada Sayyidina Ja'far sekali apa yang disampaikan. Sayyidina Ja'far meriwayatkan riwayat tersebut. Sil janaha ibn ammik. Kalian ini harus menjadi tenaga bagaikan sayapnya Muhammad. Sepupu kamu itu. Jadi sayapnya artinya menolong, membantu. Wasalli an yasarih, dan sholatlah kamu di sebelah kirinya kalau Nabi Muhammad sholat. Kenapa demikian? Karena Sayyidina Ja'far menyampaikan yang sholat di sebelah kanannya Nabi Muhammad ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena ayahnya melihat anaknya Ali sholat di sebelah kanannya Rasulullah, kalau begitu kamu Ja'far sholat di sebelah kirinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari ucapan yang banyak tentang Abu Talib yang membela Nabi Muhammad dan menjaga Nabi Muhammad SAW, maka di sini kita kalau bicara bagaimana sih sesungguhnya keislamannya Abu Talib, Islam atau bukan? Abu Talib pamannya Nabi Muhammad SAW. Maka ulama di sini membedakan, berbeda pendapat banyak tentang Islamnya Abu Talib pamannya Rasulullah SAW. Tapi yang banyak, ulama yang lebih banyak mengatakan bahwasanya Abu Talib meninggal dalam keadaan agama ayahnya. Dan ini dijelaskan banyak di hadis sahih. Dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat yang lainnya selain Bukhari, meriwayatkan banyak Abu Talib wafat dalam keadaan agama ayahnya Abdul Muttalib, bukan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa ulama hadis menyampaikan dari ucapan-ucapannya Abu Talib yang juga diriwayatkan banyak oleh periwayat hadis, bahwasanya sesungguhnya Abu Talib itu hatinya betul-betul beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan apapun yang datangnya dari Rasulullah SAW. Ini hatinya mereka meyakini, tidak ada perbedaan pendapat tentang keyakinan Abu Talib beriman dengan Rasulullah. Tapi apa arti keyakinan kalau syariat tidak dijalan? Faham maksudnya? Imannya iya kepada Rasulullah. Ulama mengatakan tapi tidak ada arti kalau imannya itu di dalam hati. Itu perkara yang bukan kita bisa menghukuminya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita faham dan menghukumnya di dunia tergantung dia menjalankan hukum syariat ini atau tidak. Itu batasan kita manusia.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam yantiq bi syahadatain, karena Abu Thalib tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Syarat masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Baru setelah mengucapkan, tempat mempatenkannya di hati, tapi mengucapkannya wajib. Ini rukun daripada rukun Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yud'in walam yungkit lil Islam wa ahkamih. Dia tidak bersyahadat, maka ulama di sini semuanya sepakat kalau beliau wafat dalam keadaan bukan Islam. Ini sebagian ulama dan kebanyakan. Dan ada riwayat dari Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini pamannya Nabi Muhammad, saudaranya Abu Thalib. Sayyidina Abbas ini dalam riwayat lamma tagaraba minal maut yuharriku syafatai. Sayyidina Abbas ini menyampaikan kepada Rasulullah setelah waktu yang lama, wahai Rasulullah, sesungguhnya saudara saya Abu Thalib itu ketika meninggal dia mengucapkan atau menggerakkan bibirnya kalimat syahadat. Kenapa Sayyidina Abbas tidak cerita ketika kala tersebut? Karena Sayyidina Abbas pun kala tersebut belum masuk Islam. Ceritanya kapan? Ini ketika hijrah, dan ini riwayat dilemahkan oleh para ulama karena ada beberapa perawinya itu dianggap lemah. Jadi ini riwayat lemah tidak bisa dilawan dengan riwayat yang kuat. Lemah sama kuat pasti menang yang kuat. Walaupun ini ada riwayat lemah, maka ini tidak dianggap dan tidak diambil oleh beberapa ulama. Dan ini pun menjadi rujukannya orang-orang kaum Syiah yang mengagung-agungkan Ahlul Bait, padahal menghancurkan Ahlul Bait, mengagung-agungkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, padahal menghancurkan Islam dari dalam. Mereka ambil patokan hadisnya Sayyidina Abbas yang melihat dan mendengar ucapannya Sayyidina Abu Thalib mengucapkan syahadat ketika ingin wafatnya. La ilaha illallah. Dan para ulama menyebutkan di sini, para ulama banyak. Saya ambil dan kutip dari kitab Syarah Jauharatut Tauhid. Imam Subki dan juga Imam Asy'arani dan beberapa jamaah daripada kalangan para ulama mengatakan anna tilkar riwayah thabata inda ba'd ahli al-kasyaf. Ada beberapa ulama yang lebih mendalami ilmu ini mengatakan sah Islamnya Abu Thalib. Kenapa demikian? Mereka punya alasan dan mereka punya rujukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala abhama amrahu bihasab zahir syariah. Ini menutup-nutupi keadaannya untuk menunjukkan syariat Islam. Ditutup-tutupi sengaja. Kenapa tujuannya? Ini untuk menjaga perasaan hati para sahabat kala tersebut yang banyak orang tuanya wafat ketika wahyu sudah turun tapi tidak mengikuti Rasulullah SAW. Menjaga perasaan hati mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Karena kalau sesungguhnya kalau Rasulullah menjelaskan secara rinci tentang selamatnya Abu Thalib radhiyallahu taala anhu, maka ini akan menyakiti perasaan sahabat yang lainnya dan mungkin ini menjadi sebab mereka tidak mau ikut sama Rasulullah. Mereka tidak mau beriman dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka mengatakan begini? Bagaimana tidak Islam orang yang beberapa kali dengan ucapannya menolong Nabi Muhammad? Perintah dari orang tua kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kepada Sayyidina Ja'far untuk menolong dan ikut sholat bersama Nabi Muhammad. Apakah ini orang yang tidak beriman? Apakah pantas dikatakan ini bukan orang Islam? Tapi ada maksud tujuan untuk menutup-nutupi keislamannya karena Islam baru mulai mau berkembang. Dan di Mekah keadaannya tidak seperti di Madinah, berbeda keadaannya. Dan ini ulama yang lebih mendalami lagi tentang keadaan, waktu dan orang-orang karakter sekitar. Maka mereka menyampaikan bahwasanya di sini karena banyaknya menyelamati Nabi Muhammad itu tidak keluar kecuali karena rasa sayang dan beriman dengan Nabi Muhammad. Tetapi kala tersebut menutup-nutupi agar yang lain banyak dari kalangan sahabat yang tidak beriman orang tuanya dan tidak mau menyakiti mereka.
Dari hal tersebut, maka bukan pembahasan kita sesungguhnya tentang selamat atau tidak selamatnya Sayyidina Abu Thalib, tapi para guru-guru kami semuanya sepakat bahwasanya Abu Thalib wafat dalam keadaan Islam, dan justru keluarganya Nabi Muhammad pasti lebih diinginkan oleh Nabi Muhammad pun masuk ke dalam surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ banyak ulama menyusun kutaib atau risalah atau tulisan beberapa halaman yang menyebutkan dalil-dalil kuat tentang selamatnya Abu Thalib pamannya Rasulullah atau Islamnya Abu Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka ini pembahasan tersendiri, kita akan bahas di lain waktu dan kita akan bahas di kesempatan yang lain. Kita lewat di sini tentang Abu Thalib. Dari Abu Thalib di sini memiliki 5 anak. Thalib nama anak yang pertama, Aqil, Ja'far dan Ali dan Ummu Hani. 5 anaknya Abu Thalib, dan Rasulullah anak angkatnya Abu Thalib dan juga anak keponakannya. Dan ibunya 5 orang ini namanya Fatimah bintu Asad. Kalau ibunya Abu Thalib tadi namanya Fatimah, dan istrinya juga ternyata namanya Fatimah, istrinya Abu Thalib ini yang buat peraturan di rumah, kalau Nabi Muhammad belum datang belum boleh ada yang makan. Makanan udah siap di meja, yang lain mau makan, nggak boleh datang, nggak boleh makan. Kenapa nggak boleh makan? Kita udah lapar. Nggak, Muhammad belum datang. Kalau tidur, kalau beli baju baru, kalau beli urusan-urusan hal apapun untuk anak-anaknya, diingatkan sama suaminya, diingatkan, Pak, ingat untuk Muhammad, sudah belum? Dilihatin, diperhatiin tempat tidurnya, bagaimana tempat tidurnya Muhammad. Lebih perhatian ayah dan ibu kepada Nabi Muhammad dibanding kepada anak kandungnya sendiri, sallallahu alaihi Muhammad. Perhatian seorang wanita tersebut tidak dilupakan oleh Rasulullah. Dan bagaimana Rasulullah dengan anak-anaknya Abu Thalib itu pun sangat luar biasa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pesan-pesan yang disampaikan oleh dalam riwayat hadis tentang Sayyidina Thalib, Aqil dan Ja'far dan Ali bin Abi Thalib, ini sangat penting karena dari pesan yang disampaikan oleh sang ayah kepada beliau ini menunjukkan betapa cinta dan Islamnya Abu Thalib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pembahasan kita di malam ini cukup tentang cerita singkat Abu Thalib, bukan cerita tentang surga atau nerakanya Abu Thalib, karena surga neraka haknya Allah, bukan haknya kita. Kita boleh bicara sekedar hukum syariat, tapi bukan memaksakan surga neraka, kita yang menentukan. Maka kalau ada beberapa orang yang berbicara tentang pamannya Nabi Muhammad, ayah ibunya Nabi Muhammad itu semuanya di neraka, saya tidak berani berbicara seperti itu. Bahkan saya berani berbicara melawan ucapan tersebut, karena paling tidak mereka semuanya orang-orang dekatnya Rasulullah, ayah ibunya Rasulullah, pamannya dan bibinya Rasulullah SAW. Paling tidak jangan membicarakan keluarga Nabi Muhammad, khawatir kalau kita salah menduga, maka kita menyakiti perasaannya Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah menyakiti perasaan Nabi Muhammad, apakah kita akan diperhatikan kelak di hari kiamat? Kalau sudah kita buat sakit hati Rasulullah, apakah bisa Rasulullah tersenyum dengan kita? Maka baiknya untuk tidak bicarakan keluarga Nabi Muhammad yang kita tidak faham sejarahnya. Kalau untuk pembahasan ilmu, boleh kita bahas dan duduk secara tuntas dari ucapan-ucapannya, dari ucapannya Rasulullah tersendiri tentang Abu Thalib dan juga tentang ayah ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita tutup kajian kita tentang Abu Thalib, dan kajian ke depan sebelum masuk ke ayah ibunya Rasulullah, kita akan masuk cerita singkat tentang anak-anaknya Abu Thalib ini yang dicintai juga sama Rasulullah, dan yang paling dicintai tentunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadi anak menantunya, sepupu dan anak menantunya, dan juga Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang meninggal di Mu'tah atau ketika peperangan Mu'tah yang lain. Wallahu a'lam. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin.
wa yakhtim a'marana bi husnil khatimah wa binadhar ila wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan hidup kita mulia dengan bersama Nabi Muhammad, dan jangan wafatkan kita sebelum kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan wafatkan kita sebelum anak-anak kita, keluarga kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah muliakan rumah kita, kehidupan kita, waktu kita, semuanya tidak jauh dari kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, dan terutama untuk saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit saat ini, keluarga, kerabat, teman, dengan berkahnya surat Yasin, berkahnya Ratibul Attas, berkahnya wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, berkahnya wiridus Sakran, berkahnya zikir yang kita baca, berkahnya tempat yang kita duduki, berkahnya kajian yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah angkat semua segala penyakit menular dan tidak menular ya Allah. Ya Allah, dengan keberkahannya surat Al-Fatihah, keberkahannya ayat suci Al-Quran, keberkahannya Rasulullah dan keluarganya Rasulullah SAW, Allah sembuhkan penyakit semua keluarga, kerabat, teman, sahabat kita, dan sebersih-bersihnya. Allah angkat derajatnya di dunia sebelum di akhirat, dan Allah jadikan sakitnya itu penggugur dosa-dosanya insya Allah, dan Allah jadikan mereka yang sakit agar sabar dan diberikan kesehatan yang luar biasa di dunia setelahnya dan akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.